Mbak Berta dan Mas Gersi. Senangnya kita Halo. bisa ngobrol. Dalam setengah jam ya, ada mungkin 3 atau 4 pertanyaan akan kita obrolkan untuk jadi inspirasi bersama yang dengerin kita. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu Mbak Berta kan lebih human capital enthusiast di teknologi company. Itu nanti tantangan-tantangan 2021-nya kita akan ulik ya Mbak. Monggo. Jangan susah-susah loh pertanyaannya loh. Kan kalau pertanyaan itu, kalau essay pertanyaannya gampang, tapi jawabannya yang mikir. Iya juga. Dan ada Mas Gersi. Mas Gersi adalah Learning and Development Enthusiast, juga dari Teknologi Company. Mas Gersi, apa kabar? Sehat. Apa kabar juga, Pak Alex? Baik. Boleh pinjam stationery-nya yang di belakang tuh kayaknya gunting dan lain-lainnya cakep ya Mbak Berta? Oh, iya dong. Ini saya siapkan khusus loh demi ngobrolan kita. Bohong. Siap. Pertanyaan pertama. 2020 nih Mbak Berta dan Mas Gersi. Itu kalau kita andaikan sebagai sebuah paket trip, kalau kita ke Afrika itu kan ada safarinya, ngelihat singa kah, ngelihat apakah gitu. Kalau kita bayangkan 2020 itu layaknya sebuah paket trip, apa yang kemudian dialami dalam paket perjalanan tersebut? Apa yang terjadi selama perjalanan 2020? Sebutkan 3-5 singkat-singkat aja gitu. Misalkan turbulence gitu. Ya kan kali naik balon udara gitu kan ada turbulence-nya gitu. Coba pikirkan supaya seru, jangan Mbak Berta-nya nyebutin 3 dulu baru kemudian Mas Gersi-nya 3. Kan curang ya Mbak Berta, dia ada waktu mikir kan ya. Jadi mending Mbak Berta 1, Mas Gersi 1, Mbak Berta yang kedua, Mas Gersi yang kedua gitu. Sekarang mau siapa yang duluan? Mas Gersi atau Mbak Berta? Cepet-cepetan. Aku dulu. Satu hal. Ladies first dong. Ladies first. Satu hal yang terjadi dalam paket perjalanan 2020. Apa itu Mbak Berta? Cancel trip. Jadi cancel trip. Ya, cancel trip. Bahwa banyak yang di cancel. Oke. Dan itu bahwa kita udah bikin planning, ya kan? Mau itu di kehidupan profesional kah, kehidupan pribadi gitu, cancel aja gitu. Mending kalau tiket kan ada yang bisa refund-nya ya. Dalam 2020 banyak hal yang nggak bisa di-refund kan Mbak Berta, benar nggak? Betul sekali. Biasanya kan masih bisa di-refund atau di-reroute. Nggak bisa. Cancel aja. Mas Gersi, gue nggak tahu nih. Itu poin pertama dari Mbak Berta udah ngejeder loh ya. Jangan panas hati loh ya. 1 poin darimu mengenai paket perjalanan 2020 apa Mas? Trip gone wrong. Trip gone wrong? Wrong. Oh, trip goes wrong. Oh, oke, bener. Ya kan, tolong jelasin dikit tuh Mas. Maksudnya goes wrong-nya seperti apa? Ya, jadi kalau tadi Pak Alex menganalogikan dengan trip gitu ya. Ini kita udah ikut tripnya, udah masuk ke daerahnya gitu ya. Terus tiba-tiba mobilnya rusak lah, apanya rusak. Terus kita kehilangan arah di situ. Yang tadi itinerary udah lengkap, tiba-tiba harus bubar. Gitu. Iya. Kayak misalkan gini, yang udah disiapin mau itu kemudian event learning kayak apa, kemudian ada masalah koneksi, betul nggak Mas? Terus tiba-tiba ada ini dan seterusnya. Bisa ada aja yang bikin ghost wrong-nya. Ini baru masing-masing satu jawaban loh. Buat yang ngedengerin obrolan kita kan juga mulai mikir, bener juga ya, gue ada ngalamin yang cancel-nya apa ya? Yang ngalamin ghost wrong-nya apa loh? Hanya dari jawaban-jawaban yang singkat tadi. Yang kedua Mbak Berta. Tadi sambil ngedengerin Mas Gersi sambil mikir tuh Mbak Bertanya. Mas Gersi saya juga mikir. Apa Mbak Berta yang kedua? Yang kedua ya, sakit. Mau udah siap-siap, mau trip gitu kan. Kan kalau nggak cancel, nih ceritanya udah siap-siap. Tiba-tiba ada yang sakit gitu di tim. Bubar jalan deh rencana. Gitu. Apalagi kalau yang sakit tour leadernya, benar. Kebayang nggak? Dan itu yang terjadi di 2020 karena kemudian bukan sekedar ada paket turnya, tapi seberapa well-being itu kan ada 3 ya, fisik, mental, dan sosial. Seberapa juga bisa sama lebih finansial loh Mas.
Oh, finansial, benar. Itu langsung jelek loh. Benar ya. Fisikal oke, masih bisa vitamin, imun dan seterusnya, ya kan? Mental oke, yoga, apa dan seterusnya. Sosial oke lah, ada naik cacat sama sepeda teman. masih bisa. Finansial kan nggak komen deh yang keempat. Begitu kena finansial, mentalnya kena, semua kena. Yang tadinya sehat jadi sakit juga. Asam lambung naik, ya kan? Iya, nggak bisa tidur, kurang tidur. Sip. Mas Gersi, poin kedua dari paket trip 2020, apa yang terjadi? Uncertainty. Waduh. Karena begitu kita udah ikut trip, terus tiba-tiba tour guide-nya hilang, terus kendalanya rusak, kita bingung mesti kemana, kayak sedikit tersesat. Jadi itu yang kita kalau toh pakai GPS tiba-tiba nggak ada sinyal apa dan susah, jadi juga nggak bisa ada mau kemana nih gitu. Iya. Arah petanya tuh hilang gitu. Trip yang baru masing-masing dua sampaikan itu bikin mules ya 2020 ya. Satu lagi deh karena mulesnya udah tingkat tinggi nih. Mbak Berta, satu lagi trip 2020. Nyasar tripnya. Nyasar udah gitu ke tempat yang lu nggak tahu bahasanya, susah tuh kasih. Udah deh hilang, lost in translation, lost new areas yang kita nggak tahu. Karena situasi pandemi, situasi yang berdampak pada bisnis, organisasi, belum pernah ada yang ngalamin sebelumnya. Yang kemudian bisa membuat kita mencoba melakukan sesuatu dan nyasar. Correct? Betul. Ya, serem. Mas Gersi, satu lagi. Survival, please explain. Jadi setelah kita terjebak gitu ya, petanya hilang, nggak punya GPS segala macam, mau nggak mau 2020 itu jadi kayak kita terjebak di hutan belantara, dimana kita harus survive, keluar dari hutan itu dengan selamat. Dan spiritnya jadi pada saat di akhir 2020, nyampe juga loh di akhir 2020, kita bisa survive loh, gitu kan ya. Sip, kayaknya nggak jadi 5 deh, 3 aja ini udah yang ngejedar banget. Ya, 3 kali 2 kan udah dapat 6 nih. 6 inspirasi dari Mbak Berta dan Mas Gersi yang mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi buat yang ngelihat obrolan kita. Kalau pakai perjalanan saya apa ya? Gitu dengan 6 referensi yang tadi kita berikan. Masuk pertanyaan kedua. Ya kan, tambah mules kan? Kan 2020 udah kita lewatin dengan survive tuh kalau pakai bahasanya Mas Gersi. Dan 2021 ini udah nggak berasa, udah bulan kelima loh. Ya kan? Simple question. Tapi jawabannya tolong dipikirin dan di-sharingkan. Apa yang dilakukan secara berbeda oleh Mbak Berta dan Mas Gersi by having the experience di 2020? 2021 ada yang dimulai dengan 2021 ini gue nggak cuma mau survive aja nih gitu, atau apapun lah, adakah gitu? Siapa kali ini Mas Gersi duluan aja. Mas, ada apa yang dilakukan secara berbeda di 2021 Mas Gersi? Kalau 2020 itu tema survival, 2021 tuh buat aku ya this is the new reality gitu ya. Jadi it's not about survive anymore, we already survive. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk thriving in this new reality? So not only to survive tapi to thrive, karena kita bicara this is the new reality-nya. Jadi nggak lagi bicara, aduh bosen di rumah nih, aduh begini, aduh nggak enak, nggak tatap muka gitu. Tetapi bahwa that's the new reality-nya, bagaimana kemudian kita lebih thrive, lebih berkembang dalam new reality-nya seperti ini. Mas, lu nggak mencalonkan diri aja, jawaban lu tuh cakep loh buat kampanye. Ini udah siap-siap Mas mau ini apa nyiapin buat 2024. Oh gitu, kan baliho-nya gue punya providernya ya. Ya bisnisnya baliho kan masih zaman dulu banget ya. Origini namanya baliho. Mas Gersi, thank you for the answer, Mbak Berta. Apa yang dilakukan secara berbeda di 2021? 2 kata kalau buat aku, gratitude dan hope. Gratitude and hope, please explain. Iya. Kan kita udah lewatin ya 2020 dengan semua challenges-nya, dengan semua ketidakpastiannya.
2021 sebenarnya keadaan juga belum banyak berubah nih gitu. Ya, getting better, tapi sebenarnya kita juga nggak tahu ini ibaratnya lo masuk terowongan tuh ujungnya tuh di mana kan nggak ada yang tahu gitu. Kita masih terowongan gitu. Nah, jadi ya nggak ada cara lain selain satu, diterima, keadaannya diterima gitu dan disyukuri gitu. Itu artinya kalau saya masih sehat hari ini, disyukuri. Masih bisa berkarya, masih bisa kerja, ya disyukuri gitu dengan keterbatasannya. Dan kalau kita sudah belajar menerima, baru deh tadi ngelanjutin apa yang tadi Gersi bilang. Pasti pola pikir kita, baru kita akan berpikir, oke, how should I do differently gitu kan, supaya bisa thriving. Dan akhirnya itu gives a new hope sih, bahwa hidup kita tuh nggak cuman ngikutin air gitu loh Mas, flowing with the water gitu, tetapi sebenarnya kita bisa berenang dan berenang menuju ke arah yang kita mau gitu. Sekalipun banyak tantangan dan banyak challenges, limitation gitu. Karena nyambungin juga dengan new reality yang seperti sekarang kita alami sama-sama, kalau kemudian dihadapinya dengan negativity, kelar. Iya. Lebih ngambil energi. Makanya tadi gratitude and hope itu to create positivity-nya ya Mbak Berta. Iya, betul. Karena kita mau komplain kayak gimana juga, ya it's actually beyond our control gitu loh. Nggak ada yang kita bisa rubah. Jadi ke circle of influence kita sebenarnya ada di mana sih? Which is kan diri sendiri. Yang bisa kita diri kita sendiri. Kita nggak bisa merubah orang lain. Mau kita mau marah, kenapa sih orang nggak pakai masker kan gini. Ya nggak bisa gitu. Ya kita pakai masker. Karena ini urusannya juga sedunia kan, bukan masalah bahwa kita dan lingkungan rumah kita saja, bukan hanya kita dan di organisasi kita saja, bukan hanya masalah kita bicara Jakarta, Indonesia, Southeast Asia, kita bicara this is global issues, global concern. Sehingga kemudian ya ayo dihadapi new reality ini, tetapi dengan yang bicara positivity itu apa yang disyukurin, dan jangan lupa tetap harus ada hope, kalau nggak kelar. Aku setuju banget. Kayak dalam beberapa situasi Mbak Beta, saya sendiri mengalami gitu pada saat yang dititipkan Tuhan, kemudian kita lihat bahwa ini apakah berkebutuhan khusus atau tidak gitu. Kadang-kadang kan denial membuat bahwa kita tidak segera mengambil action. Padahal begitu kita terima diagnosa tersebut, okelah, kemudian kita dapatkan second opinion, third opinion. Tetapi bahwa kejelasan status membuat kita juga jelas untuk bergeraknya seperti apa. Gitu. Itu yang saya rasa juga mentality yang kita bilang, ya seperti Mas Gersi bilang, new reality-nya begini. Apa dong yang harus dilakukan dengan kemudian yang disyukuri apa, hope-nya seperti apa. Ini paket combo nih jawabannya. Apakah kalian sudah janjian sebelumnya? Kita ini punya telepati, Mas. Padahal seru loh talk show itu kalau kemudian saling ada kontra-kontra. Saya tidak setuju dengan itu. Gitu ya. Oke. Jangan ada yang siram-siram air ke muka ya. Ayo Mas, laptopnya jangan mau siram air. Dan kayaknya itu juga nyambung dengan 2020, itu saya sempat nulis di tanggal 23 Desember sampai keinget banget. 2020 itu kita jalanin aja. Jadi jalanin 2020. Tapi 2021 itu kemudian nggak bisa, harus dijabanin. Jadi makanya hashtag yang kami pakai di Daily Meaning dan semakin mulai banyak dipakai juga, kami senang sekali, yaitu Jabanin 2021. Kan nyambung dengan yang Mas Gersi dan Mbak Berta sampaikan tadi. Any comment terkait dengan hashtag Jabanin 2021, Mbak Berta, Mas Gersi? Bahasa Inggrisnya apa, Mas? Kemarin apa ya? Biar mendunia loh, hashtagnya loh. Walaupun bahasa Betawi itu enak banget, itu kan dari kosakata Betawi ya. Jabanin. Bring it on. Kemarin ada bring yang it on. Ada yang usul. Gua nggak blank loh. Bring it on 2021 ya. Oke, bring it on, bring it on. Ayo bawain aja, hadepin aja gitu kan. Sip. Thank you ya Berta. My English teacher. Bring it on. Sip. Mas Gersi, nyambung dengan yang tadi soal thrive nggak? Jabanin 2021 itu hashtagnya. Ya, menurut aku setuju banget ya. Waktu aku dengar pertama kali dari emailnya kalau nggak salah ya, tiba-tiba ada jabarin aja. Waduh, ini catchy banget.
Baru kali ini ada yang pakai hashtag, tapi hashtagnya tuh dari bahasa lokal gitu ya, bahasa Betawi gitu kayak Mas Alex bilang. Tapi benar gitu loh. Ini udah waktunya kita ya udah jabarin aja sih gitu. Ini kata-kata yang saya lama nggak denger gitu loh. Terakhir tuh pas kuliah aku tuh pakai kata-kata begini gitu ya. Jadi begitu jabarin nih juga ya. Kan udah begini ya, kita jabarin aja, nggak usah. Udah bukan waktunya kita ngeluh lagi, udah bukan waktunya kita protes segala macam ya. Sorry, what it is itu kan udah berubah gitu. Ya, yuk kita jabarin aja deh gitu. Kita jalanin aja gitu. Thank you Mas Gersi. Tadi yang soal jalanin dan versus jabanin 2021 Bring It On itu nggak terhitung pertanyaan ya, itu hanya selipan aja. So pertanyaan terakhir gongnya adalah ini. Sebagai human capital enthusiast dan juga people development enthusiast, learning and development enthusiast, bagaimana situasi 2021 ini diterjemahkan menjadi sebuah strategi? Apakah kemudian strateginya untuk lebih difokuskan orang nggak burn out kah? Atau kemudian bagaimana bisa lebih terjadi quantum leap kah? I don't know. Relate dengan Mbak Beta sebagai human capital enthusiast dan Mas Gersi sebagai learning and development enthusiast. Please share. Siapa dulu nih? Dulu kali ya, gantian. Please. Ya, jadi kalau di ini ya, people area. Ya, pertama sih tadi bicara soal hari ini kita punya keterbatasan ya. Namanya sebenarnya kan yang kalau areanya people tuh yang ada di hati kita tuh kan sebenarnya lebih ke gimana caranya supaya teman-teman di kantor itu sebenarnya kerjanya happy ya kan, engage gitu kan, termotivasi, which is dengan kondisi sekarang tuh banyak tuh gapnya tuh Mas Alex gitu. Jadi mulai dari tadi Mas Alex sudah sebutin mulai dari burnout nih ngelihatnya Zoom terus gitu kan atau virtual meeting tuh terus kalau semua orang hidupin video karena kalau kerjanya belum mandi dan segala macam kan kagak hidup video tuh jadi cuma layar kosong akhirnya engagementnya jadi nggak terbangun kan. Nah hal seperti itu mulai dari hal yang sepele sampai mikirin burnout gitu karena dari pagi sampai malam meeting terus gitu karena biasanya di kantor bisa tinggal sekedar coret-coret di papan tulis gitu kan, berkolaborasi, diskusi, brainstorming, sekarang semua harus dibuat meeting gitu. Nah, dan kemudian juga namanya kolaborasi juga kadang-kadang ada keterbatasan juga nih gitu dengan adanya virtual meeting kan. Karena kadang-kadang mungkin kerjanya ada yang sambil masak, ada yang sambil nyuci piring gitu, sambil bisa jadi ada yang ada gapnya gitu. Jadi dari semua pekerjaan juga dipertanyakan. Nah, jadi memang fokusnya intinya adalah satu, well-being ya, engagement, kemudian activity sih. Itu yang jadi 3 fokus gimana caranya kita tetap thriving, tetap jabanin 2021 ya dengan semua keterbatasan yang ada gitu. Nah, memang metodenya jadi trial dan error sih gitu kan. Seperti tadi kita discuss di awal ya, nggak ada tuh playbooknya, nggak ada guideline-nya. Kudu bikin playbook sendiri gitu. Dan di dalam ya kadang-kadang ada situasi-situasi yang urgent, chaotic gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di kantor ada yang lagi sakit gitu misalnya ya, itu kan menghambat ya gitu. Ya kalau misalnya sakitnya mungkin dalam kategori yang ringan kan, mereka pasti speed recovery-nya ini ya cepat gitu kan. Tapi kalau misalnya butuh waktu lebih lama, nah ini kan sedangkan kan hidup jalan terus nih, target tetap jalan, bahkan target makin naik gitu kan. Jadi mau nggak mau, ya itu juggling gitu. Ini gimana sih? Ini cuti sih, ini lagi ini gimana gitu. Jadi banyak metode-metode trial error yang kita coba lakukan. Tapi yang gue lihat adalah justru di dalam semua keterbatasan ini, spirit untuk menjadi united itu menjadi lebih kuat. Tolong menolongnya, gotong royongnya itu lebih kerasa gitu. Memang ada kan ini ibaratnya tuh kayak kita lagi jalan nih misalnya arah lah gitu ya jalan, tiba-tiba ada musuh gitu kan dari luar nih gitu, berusaha nembakin gitu, ada yang kena nih, ada yang sakit, ada yang luka dan segala macam. Akhirnya jadi semua jadi tolong-nolong gitu, bantu sini
bantuin ini, gue bantuin itu. Dan orang nggak pikir-pikir gitu untuk nolongin gitu sih, Mas. Jadi unity-nya jadi lebih kece lah, lebih keren gitu menurut gue. Walaupun ya memang banyak ketidakpastian ya. And you know what, Mbak Berta, mungkin tidak dengan mudahnya hal itu terjadi pada semua organisasi. Ada organisasi yang kemudian kalau kita bilang ini kan situasi bukan hanya within the organization, tapi kita bicara sedunia nih gitu. Bahwa sedunia ngalamin sengsaranya bareng-bareng. Pada saat kebersamaan itu terasa dan terjadi gitu, ya kan, engagement-nya kan juga akan semakin kuat nih gitu, yang tadi kebersamaannya tersebut. Tetapi pada beberapa organisasi bisa saja kemudian main yang kok jadinya lebih sengsara sendiri sih, yang di bagian ini jadi lebih enak nih, apa dan atasan kok cuma nyuruh-nyuruh sih, dan lain-lain gitu. Nah, perannya human capital kan dalam hal ini juga kritikal banget ya Mbak Berta, bagaimana the unity-nya itu terjadi, well-being-nya juga bisa kita jadikan concern bersama, engagement juga menjadi hasil akhirnya gitu kan. Karena kan kalau ngadepin situasi ini bareng-bareng, engage gitu, well-being-nya kan juga akan lebih kita bisa dapatkan barengan gitu. So, aku rasa itu juga memang jadi challenge-nya kita sama-sama. Mbak Berta, sorry, tadi nyebutkan 3, well-being, engagement, satu lagi tadi koneksinya productivity, yes. Karena kan nggak cuma sekedar kita happy-happy aja, kalau nggak produktif gimana ya Kak? Kan kita bicara bisnis jalan ya. Iya. Siap. Mbak Berta, thank you as a human capital enthusiast-nya. Sekarang kita mendengarkan strategi dari learning and development enthusiast. Mas Gersi, opo strategi nih Mas? Iya, kalau dari si learning ya, kita ngelihatnya tahun itu tahun yang reinventing learning. Reinventing learning itu gimana maksudnya? Dengan spirit tadi ya, jabanin aja. Kan kita udah tahu sekarang, ya this is the new normal, this is the new reality. Ya sekarang kita upskilling learner itu cara udah berbeda gitu ya. We cannot use the same method we use in previous years gitu ya. Classroom atau mungkin face-to-face interaction itu sesuatu yang mungkin luxury sekarang gitu kan. Kita punya new reality sekarang gitu kan. Nah, di situlah kita harus reinvent ourselves, reinvent the way we deliver the program, packaging the program, even nawarin ini ke learners kita tuh berbeda gitu. We have to reinvent the way we promote our learning gitu. Kenapa? Karena ya our attention span berubah gitu kan. Yes. Karena reinventing learning juga kan we are ceritanya semangatnya spiritnya kita helping people to reinvent themselves. Gitu. Jadi ya apa sih yang mereka butuhkan untuk reinvent themselves gitu ya. Pertama mereka juga tadi harus face facts dulu gitu ya. Yes. They need to make peace with the situation. Di sinilah kita juga tadi sebenarnya aku menambahin dari Mbak Beta bilang well-being is one part of what we offer gitu ya to learners gitu di tahun ini. Kemudian juga ya about upskilling. Yes. Karena sebenarnya dengan new reality ini ternyata banyak orang yang nyadar kayaknya gue punya passion lain. Kayaknya gue punya bakat lain yang tiba-tiba muncul gara-gara situasi ini gitu loh. Dan kayaknya gue pengen menekuni bakat itu. Oke. When we talk about organization, this is what happens with talent mobility gitu loh. Yes. We need to prepare them untuk bisa exploring other opportunities within organization gitu. Yes. So reinvent learning itu yang menjadi key point-nya, bukan hanya what kind of program, tetapi juga bagaimana mengoffernya kepada the learner-nya. Karena kan kita harus dapatkan buy-in-nya mereka, harus dapatkan komitmennya mereka, dan seterusnya. Beautiful. Thank you, Mas Gersi. Kalau gitu, ini sebagai, ya bukan tambahan pertanyaan sih. Pertanyaan sisipan, tapi juga dianggap sebagai penutup. Mas Gersi dan Mbak Beta kan pernah juga ngikutin program learning-nya Daily Meaning yang sudah dilakukan dalam situasi seperti ini, gitu kan. Dengan sudah terjadi juga perubahan metode dan lain-lain. Any comment, Mas, terkait dengan webinar atau learning session yang dijalankan virtual oleh Daily Meaning? Mas Gersi, what do you think? Ya, kalau dari aku based on our previous experience ya, satu hal yang aku sangat appreciate dari tim Daily Meaning adalah kalian tuh selalu mau adapt gitu ya.
Karena nggak banyak, this is to be honest ya, kita speaking aja, ketika tahun lalu kita in survival mode gitu ya, nggak banyak loh sebenarnya partner yang bisa willing to adapt gitu loh. Mereka juga lagi kayak tadi di hutan kejebak gitu, mereka lagi nyari-nyari gitu loh. Nah, tapi daily meaning itu cepet lah gitu ya. Oke, kita nggak bisa nih gini. Kita harus agile bahasa sekarang. Agile, iya. Itu sesuatu yang kita sangat appreciate dari daily meaning ya. In terms of sessions, menurut aku sebenarnya bukan how you deliver the sessions. I think other vendors or other partners might also do the same. Tapi the spirit gitu ya. To find apa sih anxieties-nya dari kita, terus coba mengisi that hole yang lagi kosong gitu ya. Itu yang menurut powernya dari super powernya daily meaning gitu. Kayak tahun lalu kalian sempat bikin kayak podcast kecil. Itu menurut aku menarik banget tuh. I don't think many partners have done that before. Walaupun mungkin just a small talk atau mungkin topiknya nggak berat juga, tapi that's actually what learners are looking for in this new reality. Yes. Really appreciate for your agility juga gitu ya, to help your client like us gitu. Thank you Mas Gersi, really appreciate. Senang nanti aku share ke tim. Mbak Beta, what's your comment mengenai approach learning-nya kita? Iya, nambahin. Jadi kalau selama kerja sama daily meaning tuh berasa banget daily meaning tuh kerja tuh pakai hati gitu Mas. Jadi kita tuh dianggap bukan cuman sekedar customer ya, tapi beneran partner gitu. Jadi kadang-kadang kan kita juga datang dengan ketidakjelasan kan ya gitu. Ini gue punya problem, tapi apa benar ini problemnya kan juga nggak tahu ya. Yang kadang-kadang kan ibarat kalau orang sakit yang gue ceritain tuh cuma symptoms-nya kan gitu. Tapi masalahnya kan kadang-kadang yang sakit juga nggak tahu akar masalah apa gitu. Nah, ketika ketemu sama tim daily meaning tuh bisa mencoba menggali gitu ya. Mau akar masalahnya gitu, dan solusi yang ditawarkan juga bukan yang ini kan banyak konsultan ya. Ini solusinya ini gitu loh. Jadi benar-benar merasa bahwa mereka adalah expert, mereka yang paling tahu gitu ya. Walaupun mungkin mereka juga lebih tahu daripada kita. Tetapi daily meaning tuh mau ngedengerin. Tuh kalau kita bilang, tapi Mas gini, kok gue worry ya begini. Terus kalau begitu gimana kalau begini? Jadi solusi yang ditawarkan tuh benar-benar klop antara ya agreement lah, alignment antara kita sebagai partnernya daily meaning dengan tim gitu. Jadi berasa banget partnership-nya menurut gue tuh strong banget gitu, enak gitu. Jadi dan trust ya ada di dalamnya, karena kita merasa didengar dan juga hadir. Trust itu ke-build secara natural gitu, dan akhirnya aku percaya gitu sama Mas Alex daily meaning untuk delivering whatever you can yang kalian anggap baik gitu buat tim kita gitu sih Mas Alex. Thank you, really appreciate Mbak Berta dan Mas Gersi, karena nyambung ke perjalanan yang tadi kita diskusikan 2020, paket trip yang seperti apa, nyambung ke 2021. Bayangkan kita lagi berjalan bareng-bareng dengan segala macam uncertainty yang juga masih ada dan seterusnya, tetapi partner ngetripnya ngeselin, bener nggak? Iya. Itu bubar loh. Kita misalkan we are staying di same room gitu kan, berbagi kamar gitu. Bukan hanya masalah siapa yang ngorok, siapa yang jorok pakaian kotornya dan it's beyond that gitu. Dan bagaimana dalam situasi yang tripnya mungkin nggak terlalu smooth atau bahkan nggak smooth, kita bisa gandengan dengan saling menguatkan. Saya rasa it's beyond the technology itself. Bukan sekedar pakai platformnya apa, bukan sekedar kemudian metodenya apa, persis seperti yang Mas Gersi sampaikan. Tetapi gimana cara kita gandengan dalam masa enak nggak enak ini untuk kemudian kita bisa melewatinya. Bisa bukan sekedar survive, tapi thrive bareng-bareng. Dan really appreciate juga buat partnership selama ini. Sedikit nambahin Mas. Boleh dong, silakan. Tadi kan Mas Alex bilang tuh yang tadi aku pas cerita soal well-being, productivity. Bahwa di saat-saat yang sulit ternyata spirit of unity-nya jadi berasa. Nah, tadi kan Mas bilang tuh bahwa bisa jadi di organisasi lain mungkin belum tentu kejadian.
Nah, menurutku supaya itu bisa kejadian di semua tempat, kata kuncinya tadi spirit bahwa kita tuh ada untuk saling berempati, saling memahami, yang butuh apa, gue butuh apa, bukannya jalan masing-masing. Jadi semua orang tuh berusaha membuat dirinya menjadi partner yang nggak ngeselin gitu Mas Dimas. Benar. Dan kalau itu bisa kita scale up ke level korporat, wah cakep sih. Proses yang kita bicara antar layer, antar function, antar region gitu. Kalau itu kemudian bisa diterjemahkan dalam strategi dan orang bergerak dengan that strategi dengan aturan main yang ada, beautiful. Sehingga lebih nggak cakar-cakaran dalam situasi yang sekarang. Semua orang pasti punya lah kelemahan. I mean, I'm not perfect, you're not perfect. Everyone is gitu. Tapi kalau kita sama-sama memahami ya udahlah emang dia orangnya kayak ya udah ayo kita cari solusinya gitu. Try to empathy, try to respect gitu ya, try to find a win-win solution, pasti deh jalan tuh. Siap. Oke, good. Thank you. Kita ngobrol setengah jam, tapi menurut aku ya, insight yang di-sharingkan Mbak Berta dan Mas Gersi banyak banget. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat buat yang ngedengerin kita kan. Thank you banget. Dan aduh ya, kalau toh nanti kita punya bayangan kapan-kapan kita bisa nge-trip bareng, ya nggak harus selalu ke San Francisco ya Ber, kayak waktu itu kita ya. Itu masa-masa indah ya Mas. Dengan Mas Gersi aku belum pernah nge-trip bareng, nggak tahu kita nanti kemana, tetapi at least yang sekarang teman-teman please stay healthy ya. Sama-sama Mas. Be happy no matter what ya. Kirim peluk dari jauh dan kemudian titip pesan juga untuk timnya, untuk keluarganya. Pokoknya kita jalanin bareng-bareng situasi ini dengan Jabanin 2021. Sehat-sehat Mas Alex, tetap berkarya. Thank you untuk partnership-nya selama ini. Happy. Bye-bye. Bye-bye. Thank you Gersi. Thank you Mas Gersi, Mbak Beta. Oke.